Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat YouTube semuanya? Kami doakan mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezeki dan dimudahkan dan dilancarkan dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel ASP TV, di mana hari ini kita bertepatan dengan puasa Ramadan hari ke-6. Sambil ngabuburit, kita sambil menyimak video-video yang kami tayangkan di ASP TV, dan pada segmen kali ini terkait atau tentang edukasi hukum. Jadi sambil ngabuburit teman-teman bisa memperoleh tambahan wawasan hukum dari channel ASP TV. Di mana pada edisi kali ini tema pembahasan yang akan saya sampaikan pada teman-teman yaitu terkait dengan tindak pidana dalam kasus binomo. Mungkin teman-teman sering mendengar karena beberapa waktu belakangan kasus yang menyeret beberapa nama orang yang ternama ya di negeri ini, Crazy Rich. Jadi orang-orang kaya yang ternyata mereka sekarang menjadi tersangka atas dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan aplikasi trading ya, aplikasi trading yang ilegal yang bermerek Binomo. Nah, jadi kita akan membahas apa saja sih tindak pidana yang dilakukan oleh para tersangka dalam kasus Binomo ini, kemudian juga pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kasus Binomo ini. Oleh karena itu, simak video ini sampai dengan selesai. Namun sebelum dilanjutkan, bagi Anda yang baru menemukan channel ASP TV, jangan lupa untuk subscribe channel ASP TV. Oleh karena itu, like video ini, subscribe channel ASP TV, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Baik, sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati dimanapun Anda berada. Seperti yang saya sampaikan tadi, di media pemberitaan baik itu media online maupun juga media televisi, banyak pemberitaan yang memberitakan terkait dengan adanya kasus yang menyangkut atau menyeret beberapa nama orang kaya di Indonesia ini. Beberapa waktu belakangan tenar ataupun juga mencuat kasus yang menyangkut aplikasi yang diduga itu ilegal yang bermerek Binomo. Di mana di dalam kasus ini polisi atau pihak kepolisian telah menetapkan dan menahan beberapa tersangka yang berkaitan dengan kasus Binomo ini. Jadi yang kami ketahui terkait dengan kasus Binomo ini adalah kasus dugaan penipuan ataupun juga tindak pidana yang lainnya yang dilakukan oleh para tersangka untuk mendapatkan keuntungan dengan dalih trading ataupun juga forex ataupun juga perdagangan saham yang menggunakan metode binary option yang bermerek Binomo dalam kasus ini. Di mana banyak sekali korban-korban yang mengalami kerugian yang sangat besar, yang sangat banyak. Bukan hanya puluhan juta, ratusan juta, bahkan sampai yang merugi miliaran rupiah. Jadi banyak orang yang tertarik dengan iming-iming para pelaku yang sekarang sudah menjadi tersangka ini untuk berinvestasi di aplikasi Binomo ini. Ya, jadi mereka adalah afiliator. Kemudian juga memasarkan aplikasi trading Binomo tersebut, kemudian mengiming-imingi dengan bonus ataupun juga profit yang sangat-sangat berlipat ganda dalam waktu yang sangat-sangat cepat. Sehingga masyarakat yang tidak berpikir misalkan atau tidak mendalami terlebih dahulu atau tidak memiliki pengetahuan terkait dengan trading, dengan iming-iming yang sangat besar tersebut tentu amat sangat tertarik. Maka berinvestasilah. Mereka download atau mereka misalkan daftar pada binary option merek Binomo tersebut. Awal-awalnya ada yang untung, ada yang profit. Namun kesana-kesananya ternyata ujung-ujungnya adalah loss ataupun rugi. Nah, sehingga dari ini melaporlah mereka yang merasa dirugikan. Kemudian ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian, dilakukan penyelidikan,
kemudian juga penyidikan. Dan pada tahap penyidikan, polisi telah menetapkan, kalau yang kita ketahui ya, ada yang berinisial siapa tuh? DS ya, salah satunya DS, dan mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, yang ingin kita ketahui sebetulnya ada tindak pidana apa saja yang dilakukan oleh para tersangka dalam kasus binomo ini. Jadi berkaitan dengan tindak pidananya yang dapat disangkakan atau diduga dilakukan oleh para tersangka ini, pasalnya pasal yang berlapis-lapis, teman-teman. Jadi tidak hanya berlapis, ya, bukan hanya lapis 2, tapi berlapis-lapis, ya, kayak kue lapis lah gitu, berlapis-lapis. Apa saja dugaan tindak pidananya? Yang pertama adalah dugaan tindak pidana perjudian online. Ya, karena setelah ditelusuri, diteliti, kemudian juga pengamatan atau analisa para ahli di bidang trading, ya, menyimpulkan atau berkesimpulan bahwa trading binary option merek binomo ini adalah ilegal, tidak terdaftar di OJK. Jadi kemudian trading yang di dalam aplikasi binomo ini ternyata itu bersifat perjudian atau gambling. Jadi si nasabah atau si member itu cuman hanya punya 2 pilihan. Buy atau sell, beli atau jual. Jadi lebih dekat kepada tebak-tebakan dan tebak-tebakan yang tidak memiliki atau berdasar dengan pengetahuan trading. Nah, kemudian selain dugaan tindak pidana perjudian online, tersangka juga diduga dan dapat disangkakan dengan pasal penyebaran berita bohong melalui media elektronik. Ya, pemberitaan media bohong, salah satunya misalkan terkait dengan aplikasi merek binomo tersebut ternyata ilegal, belum terdaftar di OJK. Kemudian kekayaan yang mereka pamer-pamerkan, yang mereka bilang itu dari hasil trading, ternyata bukan dari tradingnya, akan tetapi dia bersifat afiliator yang mana di situ meraup keuntungan dari kerugian yang diderita oleh si para member tersebut. Nah, ada 2 pasal atau 2 dugaan tindak pidana. Kemudian yang ketiga, ada tindak pidana atau dugaan tindak pidana yaitu terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Ya, tindak pidana pencucian uang yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Di mana si para tersangka ini juga dapat dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Yang mana sanksi pidana untuk pelaku tindak pidana pencucian uang ini, sanksi pidananya amat tinggi sekali. Bisa sampai 15 tahun, bahkan bisa sampai 20 tahun. Jadi sangat berlipat-lipat ganda. Kemudian juga tindak pidana yang dapat disangkakan lagi, yaitu terkait dengan perbuatan curang, ataupun juga penipuan. Ya, jadi sangat banyak sekali dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para tersangka di dalam kasus binomo ini. Dan polisi juga telah menetapkan atau juga telah menyeret ataupun juga menjerat mereka dengan pasal-pasal yang berlapis sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Yang kami peroleh tentunya dari aparat pihak kepolisian yang telah mempublish hasil daripada penyelidikan dan penyidikannya. Kemudian, apa sih pelajaran penting dari kasus binomo ini? Tentu ada pelajaran yang berharga yang dapat kita ambil. Yang pertama, ketika kita ingin berinvestasi, jangan terburu-buru dan jangan mudah teriming-imingi oleh iming-iming yang sangat menggiurkan. Seperti misalkan berinvestasi dengan nominal yang kecil tapi untungnya sangat berlipat-lipat ganda dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Ada yang 15 detik, 30 detik, 60 detik, bisa langsung profit. Padahal nyatanya tidak seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika kita ingin berinvestasi dalam hal trading misalkan, pastikan kita sudah memiliki pengetahuan
dan pemahaman yang mendalam terkait dengan ilmu trading. Ya, harus punya ilmunya. Kalau kita nggak punya ilmunya, bisa saja kita terjebak ke dalam gambling ataupun perjudian. Kemudian yang ketiga, ketika kita hendak berinvestasi, investasi secara online misalkan, menggunakan aplikasi, maka kita harus dapat memastikan penyedia layanan investasi atau pengelola investasi tersebut, ataupun juga pemilik aplikasi investasi misalkan, itu pastikan kita memperoleh bahwa aplikasi tersebut ataupun juga pengelola investasi tersebut adalah sah dan legal di Indonesia yang diatur dan diawasi oleh OJK. Itu pelajaran yang sangat penting yang harus kita ambil agar kita ataupun juga orang-orang di sekitar kita tidak menjadi korban-korban daripada kasus yang sama di kemudian hari. Itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bisa berguna, bermanfaat, dan menambah wawasan bagi kita semua. Simak terus video-video dari channel ASP TV. Sampai jumpa di video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP Lombok, ayo!